Mulai dari awal. Nggak usah, lanjut aja nanti. Dari mana? Bapak juga lagi. Ini kan masih berbentuk jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, kita langsung ke materi. Kami itu menghindari perbuatan zalim dan berbuat maksiat. Menghindari zalim dan maksiat. Maksiatnya adalah zalim. Zalim berarti perbuatan aniaya atau menyakiti baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan zalim melanggar hak sesama manusia, bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Pengertian maksiat. Maksiat adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan mendekati larangannya. Perbuatan maksiat merusak hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya serta membawa dampak buruk bagi kehidupan. Nah, materi selanjutnya, bentuk-bentuk perbuatan zalim. Yang pertama, zalim pada Allah, yaitu menyekutukan Allah dengan suatu yang lain atau syirik, mengingkari nikmatnya, tidak melaksanakan perintahnya, serta meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama. Contoh dari zalim pada Allah, contoh dari perbuatan zalim pada Allah itu adalah meninggalkan sholat dan meninggalkan sholat, tidak melaksanakan puasa dan tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan untuk yang kedua, zalim kepada sesama manusia, yaitu merampas hak orang lain, menyakiti fisik maupun perasaan, berlaku curang, menindas yang lemah, serta tidak memberikan keadilan dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat. Nah, ada beberapa contoh perbuatan zalim pada sesama manusia, yaitu adalah mengambil barang orang lain tanpa izin atau tanpa pengetahuan. Itu adalah termasuk perbuatan zalim. Mengambil yang bukan hak kita, yaitu berlaku perbuatan dosa. Menyakiti fisik atau maupun perasaan, yaitu maksud dari contoh menghina atau menjelekkan sesama lain, termasuk diri apa yang telah dimiliki orang lain. Dan yang ketiga yaitu zalim pada diri sendiri, yaitu melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri seperti bermaksiat, mengonsumsi hal yang diharamkan, mengabaikan kesehatan, dan tidak mengembangkan potensi diri sendiri sesuai ajaran agama Islam. Nah, contohnya perbuatan zalim pada diri sendiri yaitu melakukan perbuatan yang melakukan zalim yang termasuk beberapa contoh, yaitu berbohong terhadap orang lain dapat merugikan diri sendiri, mengambil yaitu bermaksiat atau melakukan suatu hal yang negatif dan berpikiran negatif, itu dapat merugikan diri sendiri. Nah, untuk perbuatan maksiat, yaitu termasuk dalam berpikiran negatif,
dalam perihal negatif lah. Contohnya itu adalah melihat, mata melihat suatu perbuatan, melihat yang bermaksiat, melihat atau mengintip seseorang itu termasuk perbuatan maksiat. Nah, yang kedua yaitu contoh kedua adalah lidah, yaitu memfitnah orang lain atau menuduh orang lain, dan sumpah palsu, berbohong, dan menjelekkan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu tangan dalam perbuatan maksiat adalah mengambil hak orang lain, memukul atau menganiaya. Selanjutnya yaitu kaki, berjalan ke tempat yang termasuk maksiatan seperti dunia malam atau tempat yang sepi. Dan yang terakhir yaitu hati. Kebanyakan hati itu termasuk kebanyakan dari kita itu iri, benci, dengki, dan ria terhadap orang lain, dan menimbulkan dendam. Itu termasuk perbuatan maksiat. Dan untuk materi selanjutnya itulah bahaya zalim dan maksiat. Yang pertama itu menjauhkan dari rahmat Allah dan memutuskan bertahan hidup seorang hamba terus menerus melakukan perbuatan zalim dan maksiat. Yang kedua, merusak hubungan sosial dan menghilangkan kepercayaan antara sesama manusia sehingga menimbulkan permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menggelapkan hati dan membutakan mata batin sehingga seseorang sulit membedakan yang hak dan yang batil dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu mendapat azab yang pedih di akhirat kelak, karena Allah SWT Maha Adil dan tidak akan membiarkan kezaliman tanpa balasan yang tiba. Nah, contoh dari bahaya zalim dan maksiat yaitu adalah merugikan diri sendiri, menggelapkan hati dan pikiran, hati menjadi keras, dan membuat kita dalam hal-hal yang melanggar perintah Allah. Dan itu contoh dalam bahaya maksiat yaitu sulit mengabulkan doa, pikiran menjadi keras dan tidak tenang sehingga membuat banyak pikiran, seolah-olah tidak berpikir tentang dosa yang telah diperbuat. Selanjutnya itu cara menghindari perbuatan zalim dan maksiat.
Nah, yang pertama adalah memperkuat iman, memperkuat keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak ibadah, membaca Al-Qur'an dan menghadiri majelis ilmu agar hati senantiasa terjaga dari godaan perbuatan zalim dan maksiat. Kenapa kita untuk memperkuatkan iman? Karena iman yang lemah itu mudah terpengaruh dalam berbuat zalim dan maksiat. Dan untuk cara kita memperkuat iman itu memperbanyak ibadah, sholat, membaca Al-Quran, bersolawat, zikir. Nah, itu yang selanjutnya itu menjauhi lingkungan buruk, hindari pergaulan dan lingkungan yang dapat mendorong kepada kemaksiatan. Pilihlah teman-teman yang soleh dan lingkungan yang mendukung kebaikan agar terhindar dari pengaruh negatif. Hal-hal menjauhi lingkungan buruk itu termasuk dalam pergaulan atau memilih teman yang mana setiap teman itu memiliki sifat, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, kita harus memilih teman yang baik, yang soleh, tidak mengajarkan kita dalam kesesatan atau berbuat zalim. Dalam bergaul juga harus bergaul tentang hal yang positif, tinggalkan hal yang negatif. Dan yang terakhir itu istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan bertaubat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah SWT. Taubat yang perlu disertai tekad untuk tidak mengulangi kesalahan dan jalan kembali menuju itu Allah. Nah, langkah-langkah untuk beristighfar itu untuk menghindari ego kita atau nafsu kita agar tidak berkata kasar, tidak melakukan tindakan yang termasuk perbuatan zalim. Berbanyaklah beristighfar. Yang termasuk dalam istighfar itu adalah beristighfar kepada Allah dengan bersolawat, berbanyak amal-amal baik, dan untuk yang bertaubat adalah bertaubat sebelum ditaubatkan. Nah, bertaubatlah kalian sebelum kalian ditaubatkan. Dalam arti kata bertaubat, kita harus bertaubat setelah kita melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Setelah kita sadari dalam perbuatan zalim, dosa dan maksiat itu, segeralah kita bertobat. Karena bertobat dapat menolong kita kembali ke jalan Allah dan keriduannya, dan mendapatkan amal baik di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya itu keutamaan menjauhi perbuatan zalim. Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan pada hambanya yang menjauhi perbuatan zalim. Orang yang adil dan tidak menzalimi sesama akan selalu berada dalam lindungannya di dunia maupun di akhirat. Menjauhi perbuatan zalim dan maksiat membawa ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Hati yang bersih dari kezaliman akan merasakan kedamaian,
hakiki dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Terakhir, orang yang mematuhi kezaliman akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan balasan terbaik bagi mereka yang berlaku adil dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain serta melanggar perintahnya. Nah, keutamaan menjauhi perbuatan zalim. Ada beberapa hal dalam keutamaan itu adalah dijauhi murka Allah dan api neraka. Yang kedua itu adalah membuat hati tenang, damai dan bahagia. Yang terakhir itu adalah diterima amal perbuatan kita selama di dunia dan di akhirat. Karena perbuatan yang telah kita perbuat itu cepat atau lambat akan mendapatkan balasan di akhirat. Nah, mungkin hanya itu materi yang Bapak sampaikan. Dan selanjutnya itu adalah soal pertanyaan mengenai menghindari perbuatan zalim dan perbuatan maksiat. Nah, kita akan membagi beberapa kelompok, yaitu ada 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Kita akan membagi 3 kelompok saja. Ini kelompok pertama. Nah, ini yang kelompok kedua dan yang kelompok 3. Sebelum kita mulai pertanyaan, yang bisa menjawab angkat tangan, dan jika tidak bisa menjawab bisa untuk kelompok lain yang menjawab. Ya, Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kita siapkan? Sudah. Untuk pertanyaan pertama, apa aja yang termasuk perbuatan zalim? Pak, yang ketiga.
perbuatan zalim. Firda. Jawaban penyanyi ulang lagi. Oh, perbuatan zalim. Salah. Menyakiti orang lain. Salah. Memukul orang lain. Membuli orang Membuli orang lain. Bunuh, Pak. Memfitnah orang lain. Menggosip orang lain. Ayo. Ini mengenai itu yang aku sampaikan. Jika ada salah, Bapak mohon maaf. Dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat akhiri. Topik berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.